Wabarakatuh. Saya Zulfikar Riza Harispohan, dosen STIT Hamzah Fansuri Sebulu Salam, Provinsi Aceh, yang mengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam di jurusan Pendidikan Agama Islam atau AI. Hari ini saya akan melakukan video praktik pembelajaran yang dilaksanakan oleh saya dan beberapa mahasiswa saya sendiri pada pertemuan ke-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke rakyatku, kita hari ini melanjutkan topik pembahasan filsafat pendidikan Islam ke-7 ya, setelah UTS ya kan. Jadi di sini tema perkuliahan kita adalah pendidikan Islam, manuskrip dan pembacaan AI. Jadi seringkali AI itu dipandang sebagai ancaman yang akan menggantikan manusia. Oleh karena itu adanya AI dianggap sebagai bagian yang akan mencederai otoritas dalam keilmuan Islam, entah itu guru atau entah itu ulama atau entah itu ustadz atau pemuka agama lainnya gitu ya. Jadi sebagai anak PAI pendidikan agama Islam, apa yang harus kita lakukan pada AI? Nah, di sini saya membawa dua kitab. Sebenarnya ini adalah kitab klasik dari abad ke-18 yang ditulis oleh Syekh Abdul Rauf Asy-Syinqili. Salah satunya adalah Umdatul Muhtajin yang akan kita jadikan sebagai bahan pembelajaran di kelas nanti. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Di sini CPL-nya adalah atau capaian pembelajaran. Mahasiswa mampu menguraikan dan menganalisis fenomena pendidikan Islam dalam study case pada dunia kerja. Sedangkan CPMK-nya menguasai konsep filsafat pendidikan dalam Islam serta hubungannya dengan pengajaran serta menganalisis aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Ada pertanyaan? Tidak, gas. Oke, dari sini saya mengambil cover majalah dari New Yorker. Jadi tahun 2017 mereka membuat cover majalah di mana manusia itu tidak mendapatkan tempat di mana robot-robot dan artificial intelligence menguasai sektor pendidikan, sektor industri atau bahkan sektor pekerja kreatif. Jadi dari sini kita akan mencoba menganalisis kata-kata saya dari awal bahwa artificial intelligence itu bukan untuk dimusuhi melainkan untuk diintegrasikan ke dalam filsafat pendidikan Islam. Oke, jadi disinilah saya buat grafiknya di sini bisa kalian lihat. Jadi filsafat pendidikan Islam Nusantara itu sebenarnya berdiri pada 3 fondasi, yaitu adab, sanad keilmuan, kearifan lokal. Dan ketiga ini diintegrasikan menjadi pembentukan manusia beradab. Namun pada masa modern sekarang ada 5 bentuk artificial intelligence, yaitu OCR, digitalisasi, NLP, LLM, dan database manuskrip. Nah, kelima ini nanti sebenarnya bisa kita jadikan sebagai alat pelestarian dan transmisi pengetahuan. Wabil khusus dalam ilmu manuskrip. Wabil khusus lagi dalam pendidikan agama Islam. Oke. Jadi di sini saya beri catatan bahwa AI tidak serta-merta menggantikan ulama, guru, dan sanad keilmuan. Aman? Ada pertanyaan? Kalau ada langsung ini ya, langsung bertanya gitu. Kemudian referensi yang kita pakai dalam perkuliahan ini ya tentu saja adalah karya yang paling keren di dunia menurut saya. Menurut kalian nggak tahu. Namanya Asrar Arifin, dibuat oleh Syekh Hamzah Fansuri. Jadi Syekh Hamzah Fansuri menulis Asrar Arifin ini, dia menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Arab. Kenapa dia menggunakan bahasa Melayu? Karena bahasa Melayu lah yang paling mudah dipahami oleh orang-orang di Nusantara. Saya katakan Nusantara bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Thailand, tapi juga Kamboja, Malaysia, Singapura, dan seterusnya. Oke. Di sini juga saya memakai referensi yang telah saya tulis, yaitu Sejarah Peradaban dan Masa Depan Kesadaran Manusia pada Posisi Ontologis Kecerdasan Buatan dalam Perspektif Al-Quran.
Di sini saya mencoba menggabungkan bahwa filsafat secara umum memiliki tempat khusus bagi manusia, bahwa manusia memiliki kesadaran yang tidak dimiliki oleh mesin. Kesadaran itu ya entah itu kesadaran ingin kebebasan, ingin cinta, kasih sayang, dan seterusnya. Sedangkan mesin dia bekerja sesuai dengan algoritma. Nah, di sini kemudian saya mendapatkan kitab yang ditulis oleh Tengku Muhammad di Tanah Tumbuh. Kalau kalian tahu Tanah Tumbuh itu di Rundeng sana lagi ya kan. Nah, ya kan. Nah, jadi ini ditulis abad ke-18. Aslinya ada kami simpan. Di sini berisi tentang kitab-kitab zikir syatariah. Kemudian lanjut, ini juga ditulis pada abad ke-19. Dia masih manual ya, pakai pulpen dan seterusnya. Dan ini juga merupakan zikir-zikir Qadiriyah di Runding, dan itu masih disimpan sampai sekarang. Nah, kalau pertanyaannya sekarang kenapa tidak ada tarekat Syatariah dan Qadariyah di Runding? Nah, itu nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Tapi pada pertemuan ini kita akan membahas misalnya Asra Arifin tadi ditulis dalam bahasa Melayu, apakah dia bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang sekarang kita kenal? Tuh. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan, lanjutkan ke Islam Nusantara berkembang melalui tradisi manuskrip. Entah itu nanti dia membentuk pesantren, entah itu nanti dia membentuk sanad dan budaya lokal. Misalnya sanad dalam LLM, Large Language Machine, dia menjelaskan bahwa setelah saya mencari, Syekh Abdul Rauf itu dia memiliki 2 sanad besar di Indonesia. Satu Burhanuddin Ulakan, Syekh Burhanuddin Ulakan, dan Abdul Muhyi Pamijahan. Burhanuddin Ulakan di Sumatera Barat dan Abdul Muhyi Pamijahan ada di Jawa, di Jawa Barat. AI akan membaca terjemahan mustafidnya Syekh Abdul Rauf Asingkili. Di sini Syekh Abdul Rauf Asingkili misalnya menulis tentang iman. Berapa kali disebut Syekh Abdul Rauf Asingkili tentang iman dan apa konteksnya? Dia dicari oleh yang namanya natural language processing. Jadi seperti di Al-Quran kan berapa kali Allah menyebutkan kata zakat. Itu kan ditulis oleh berbagai ulama. Misalnya Syekh Fakdoi mengatakan begini-begini, dia menulis bahwa ada pengolahan dan pemahaman bagaimana zakat itu disebutkan dalam Al-Quran. Nah, di sini AI sebenarnya melalui NLP ini dia bisa menjelaskan kata per kata dan konteks dari setiap manuskrip yang ada di dalam teks klasik. Itu di dalam AI dia selalu menyebutkan jihad itu adalah perang suci. Padahal kita tahu di dalam Islam kalau kita baca Al-Quran, kita baca hadis, jihad itu nggak mesti perang, ada yang namanya jihad hawa nafsu gitu ya. Tapi AI itu selalu mengatakan bias bahwa jihad itu ya perang, selesai begitu. Nah, inilah yang menjadi tantangan dalam AI. Ada AI yang barangkali dia salah menginterpretasi Islam. Kenapa? Karena algoritma tentang Islam biasanya dikatakan Islam itu tidak moderat, Islam itu ekstrim, dan seterusnya dan seterusnya. Dia akan tergantung dari large language machine-nya tadi. Nah, tapi kalau large language machine-nya itu menjadi akses, di mana kita di situ bisa memberikan basis data tentang manuskrip, maka bias dan halusinasinya ini bisa diminimalisir. Terjemahan Mustafid sama Umdatul Muhtajin. Jadi Terjemahan Mustafid ini adalah kitab tafsir pertama yang ditulis oleh orang Nusantara. Jadi sebelum kita nanti akan dibagikan tugas, maka saya akan membagi pembahasan ini kepada kawan-kawan. Siapa yang bisa membaca Arab Jawi? Jadi di dalam Terjemahan Mustafid ini ada berbagai banyak bentuk tafsir ya. Jadi sebelum dia masuk ke ayat, di sini ada syarahnya dulu. Coba dibaca yang ini. Ayo. Ini surah Al-Baqarah yaitu 286 ayat. Dibangsakan kepada Madinah, maka tersebut di dalam Baidawi atas dirinya niscaya hilang daripadanya segala penyakitnya, dan demikian lagi jikalau digantung atas
Atas apa? Coba, ayo. Kitab. Ketapi. Ketapi, kanak-kanak. Nah, nah di sini ini kan bacaannya apa? Ketapi kan? Iya. Tapi kenapa kamu baca kitab? Karena secara zahirnya di sini ada huruf kaf, ta, fa. Ya, jadi sebenarnya saya juga awalnya menganggap kita itu kitab bukan ketapi. Tapi kemudian setelah saya tanya di NLP, ketapi itu bukan apa ya, kata apa ini bukan kitab, melainkan ketapi. Ketapi itu bahasa Melayu zaman dulu yang menjadi akar kata ketapel. Jadi ketapel itu kan ditaruh di sini, dikalungkan. Nah di sini kata Syekh Abdurrahman Asingkili, Al-Baqarah ini dia bisa mengusir penyakit digantungkan pada ketapi kanak-kanak setelah dia lepas susuan dari ibunya. Kita bisa memahaminya hanya dengan cara ini tadi, NLP. Jadi dia bayangkan bahasa abad ke-18 zaman dulu itu sama sekarang kan beda. Sekarang ada skibidi, nggak jelas apa. Sekarang kita misalnya baca ketapi dibaca sama Ibu Al-Qaeda kan jadinya kitab. Terus apa katanya kalau dia pakai ketapi? Saya dimudahkan Allah Ta'ala, ia mencarikan atas susunya. Dan menceraikan atas susunya, dan tiada ketakuti segala yang menyakiti. Kasih Ibu Al-Qaeda, tepuk tangan. Mantap. Nah, coba ini, sedikit aja ini. Coba Ibu Juwita, ini mikrofonnya biar didengar Pak Jokowi. Yang mana, Pak? Nah, coba baca ini. Apa ini, Pak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adapun 1719, adapun kifayah talqiyan itu, maka yaitu pertama disuruh dahulu orang yang hendak mengambil zikir itu 3 malam tidur atas tahatnya, yakni dengan air sembahyangnya, dan disembahyangkannya pada tiap-tiap malam daripada yang 3 malam itu 6 rakaat. Oke, mantap. Jadi di sini di Umdatul Muhtajin ini jangan pergi dulu. Jadi di Umdatul Muhtajin ini penjelasannya ya satu terkait sanad-sanad keilmuan, yang kedua tentang bagaimana tata cara berzikir, dan ada pula di sini ada fikih semacam taharah dan seterusnya gitu ya. Jadi inilah kitab-kitab yang sebenarnya bisa kita pahami sebagai bagian dari penjelasan manuskrip klasik dalam Islam. Sementara bahas kitab Hamzah Fansuri, padahal namanya kita pakai jadi nama jalan, nama kampus kita, tapi kenapa kitabnya nggak pernah kita pakai? Kenapa Ibu Darlina? Silakan. Silakan. Kenapa? Coba. Mungkin kan Pak, peninggalannya itu tidak ada di pesantren itu. Kalau misalnya udah ada di perpustakaan, otomatis banyak referensi yang kita ambil di situ, Pak. Ya, mantap. Baca begitu. Ada pertanyaan, tanyalah. Ada? Silakan. Ini menjelaskan tentang bagaimana ia itu menjadi alat instrumen untuk memperjelas manuskrip yang memang bisa kita katakan notabene itu pudar atau tidak bisa dibaca karena memang termakan oleh zaman dan waktu. Maka diperjelas oleh AI sebagai alat instrumen. Yang menjadi pertanyaan saya di sini, Pak, karena tadi ada saya nampak slide di situ. Slide itu menjelaskan apa namanya tadi, AI ya. Ini menjadi instrumen, udah lengkap apanya itu namanya, OCR, translate-nya, NLP-nya untuk apa namanya memperjelas bahasa. Tapi karena saya juga pengguna AI dan saya juga sebagai tenaga guru pengajar, saya merasakan AI itu bukannya tidak bagus, tapi kurang relevan kalau memang poin pertamanya itu kita bahas kitab kuning. Lebih enak AI, lebih paham ke AI gitu.
Padahal kan memang penjelasan IA itu tidak semerta-merta sama dengan apa yang dijelaskan guru. Karena yang di kitab itu tidak semua bisa dijelaskan oleh mesin. Untuk memahami manuskrip dalam pengajaran pendidikan agama Islam. Untuk itu segala waktunya dan segala pertanyaannya, perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.